Perkenalkan, nama saya Hafsari Caturinita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah manusia yang saya tuangkan dalam bentuk SWF. Pada SWF tentang mengenai sistem peredaran darah manusia ini, saya menyediakan beberapa menu, yaitu diantaranya kompetensi, materi, video animasi, evaluasi, dan profil pembuat. Pada kompetensi, saya menuangkan standar kompetensi dasar dan indikator mengenai sistem peredaran darah. Standar kompetensinya yaitu memahami berbagai sistem kehidupan manusia. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungan dengan kesehatan, dan terdapat beberapa indikator dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses peredaran darah manusia, menjelaskan struktur dan fungsi darah, jantung, serta pembuluh darah pada manusia, dan mengaitkan struktur, fungsi dengan proses kerja sistem peredaran manusia, lalu mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi sistem peredaran darah. Pada materi ini, saya menuangkan 4 subbab. Yang pertama, mengenai alat peredaran darah, macam-macam peredaran darah, macam-macam pembuluh darah, dan kelainan sistem peredaran darah. Pada alat-alat peredaran darah yaitu sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah dan pembuluh-pembuluh darah dan darah itu sendiri, yaitu jantung. Ini merupakan gambar jantung, dan ini merupakan gambar dari pembuluh arteri dan pembuluh vena, dan ini merupakan kapiler. Yang selanjutnya, mengenai macam-macam peredaran darah. Pada macam-macam peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu melalui ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis, lalu menuju paru-paru, lalu vena pulmonalis, dan terakhir atrium kiri. Atau lebih simpelnya, dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Pada peredaran darah besar, melalui ventrikel kiri menuju aorta, menuju arteri, lalu ke arteriola, lalu menuju kapiler, lalu menuju venula, vena cava superior, dan vena cava inferior, dan terakhir atrium kanan. Atau lebih simpelnya dengan dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Kemudian yang selanjutnya, mengenai macam-macam pembuluh darah. Pada macam-macam pembuluh darah terdapat menjadi 2, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh balik vena. Berikut ini saya akan menjelaskan karakteristik dari tiap-tiap pembuluh. Yang pertama, untuk pembuluh darah arteri, yaitu tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik, dan merupakan pembuluh yang liat dan elastis. Tekanan pembuluh lebih kuat daripada pembuluh balik, memiliki sebuah katup yaitu valvula semulunaris yang berada tepat di luar jantung, yang terdiri atas aorta yaitu pembuluh dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, arteriol yaitu percabangan arteri, dan kapiler. Pada pembuluh balik atau vena terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Dinding pembuluhnya lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan pembuluh lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi. Terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit atau disebut dengan valvula semilunaris dan menjaga agar darah tak berbalik arah. Yang terakhir yaitu terdiri dari vena cava superior yang bertugas untuk membawa darah dari bagian atas tubuh menuju serambi kanan jantung, dan vena cava inferior yang bertugas membawa darah dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Selanjutnya, yaitu mengenai kelainan sistem peredaran darah. Pada kelainan sistem peredaran darah terdapat beberapa penyakit yaitu diantaranya pertama, arteriosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak berbentuk plak atau kerak. Yang kedua yaitu anemia, yaitu rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau berkurang jumlah eritrosit dalam darah. Yang ketiga yaitu varises, yaitu pelebaran pembuluh darah di betis. Yang keempat yaitu hemoroid atau embolia. Yang kelima yaitu embolus atau tersumbatnya pembuluh darah karena benda bergerak. Yang keenam yaitu trombus, yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena benda tidak bergerak. Yang ketujuh yaitu hemofili, yaitu merupakan penyakit yang diturunkan secara hereditas yang menyebabkan darah sukar membeku. Yang kedelapan yaitu leukemia atau kanker darah, yaitu peningkatan jumlah eritrosit secara tidak terkendali. Yang kesembilan yaitu erythroblastosis fetalis, yaitu rusaknya eritrosit bayi atau janin akibat aglutinasi dari antibodi yang berasal dari ibu. Yang kesepuluh yaitu talasemia, yaitu anemia yang diakibatkan oleh rusaknya gen pembentuk hemoglobin yang bersifat menurun. Dan yang terakhir yaitu hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi akibat arteriosklerosis. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai video animasinya. Pada video animasinya terdapat peredaran darah kecil dan peredaran darah besar.
Peredaran darah kecil dimulai dari jantung lalu ke kapiler paru-paru dan kemudian masuk ke jantung, dan kemudian peredaran besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan dalam penampilan SWF ini saya menemukan beberapa contoh soal atau kuis, yaitu yang saya tuangkan dalam menu evaluasi. Pada menu evaluasi ini, yang pertama, bagian jantung yang berisi darah kayak oksigen, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung disebut pembuluh. Peredaran darah besar berasal dari jantung bagian milik kiri, diedarkan seluruh tubuh lalu masuk ke jantung bagian. Dan jawaban benarnya tidak ada satupun karena ini merupakan simulasi. Yang terakhir yaitu saya akan menunjukkan tentang profil pembuat. Di sini merupakan profil pembuat dari sistem SWF, sistem peredaran darah ini. Kurang lebihnya untuk penyampaian dari materi yang ini saya ucapkan mohon maaf bila terdapat kekurangan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.